Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya guru bisa menggunakan LMS. Baik, pertama-tama kita buka terlebih dahulu Google Chrome-nya ya. Kemudian kita ketikkan alamat LMS-nya. Kalau sekolah kami Insan Permata ya, itu menggunakan alamat LMS-nya is.insanpermata.sch.id. Nah, kalau Anda sudah memasuki di LMS-nya, maka silakan memasukkan username dan juga password-nya yang sudah dibagikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian silakan jika sudah diketikkan, jangan sampai ada salah sedikit pun. Kemudian kita bisa login. Ketika kita nanti sudah login, maka yang muncul pertama kali adalah dashboard. Dashboard itu merupakan di mana kita bisa melihat kursus apa saja yang kita ajar, seperti itu. Misalkan kita menjadi guru di beberapa kelas, seperti itu, nggih. Ataupun kita mungkin pernah menjadi trial menjadi siswa di suatu kelas. Nah, jika sudah, monggo kalau misalkan kita ke ekstrakurikuler atau ke mata pelajaran yang kita tuju, kita bisa cek di site home. Ya, kalau misalkan tidak muncul di dashboard, kita bisa ke site home, kemudian kita bisa ke semester ganjil, kemudian kita bisa memasuki ekstrakurikuler jika kita merupakan pembina ekskul. Kemudian di sini Bapak Ibu semuanya bisa mengakses di ekstrakurikulernya masing-masing ya. Contohnya adalah ekstrakurikuler fotografi. Ketika kita klik, maka yang muncul seperti ini ya. Jadi ini masih permulaan, belum ada diedit. Nah, karena kita ingin mengedit isi dari kelas kita atau kursus kita di fotografi, maka pertama-tama kliklah turn editing on. Ketika kita sudah mengklik, maka berubah tampilannya nggih menjadi seperti ini. Nah, kemudian monggo bisa diganti dengan cara mengklik satu kali, klik kiri, kemudian kita typingkan apa yang ingin kita tuliskan. Misalkan Stadium General Fotografi. Jangan lupa tidak diklik gitu nggih, tapi di enter. Jangan lupa ya. Jadi setelah kita tulis, kita enter. Nah, untuk ini pasti ada announcement ya. Announcementnya kita bisa hapus seperti ini ya, jika kita tidak memerlukannya. Nah, kemudian di bawahnya ada section, ya. Ada section di mana ini merupakan sub-sub bab. Seperti itu. Jadi ini adalah babnya, ini merupakan subbabnya. Misalkan kita belajar tentang stadium general gitu ya, perkenalan. Mungkin di sini bisa dibuat apa yang harus disiapkan, mungkin alat dan bahan ketika untuk ekskul. Seperti itu ya. Kemudian setelah alat dan bahan mungkin perlu menyiapkan yang lainnya. Contohnya adalah perangkat, handphone dan laptop. Gunanya untuk apa? Nanti bisa dijelaskan di dalamnya seperti itu. Jika kita tidak membutuhkan section 3 or 4, maka kita bisa mendelete-nya ya untuk sectionnya ya. Jadi mungkin ini ya, ini contohnya. Kalau misalkan kita tidak perlu mengumumkan sesuatu di sini, kita bisa menghapusnya. Jika kita perlu pengumuman, maka kita bisa buat pengumuman. Nah, caranya untuk mengedit pengumuman ini, kita klik edit setting. Kemudian ketika sudah muncul seperti ini, maka kita bisa menuliskan pengumumannya di sini. Baik, semua guru bisa menggunakan apa yang ada di sini, bisa di hyperlink, bisa ada emoticon maupun gambar. Mohon untuk para guru atau pembina ekskul bisa membuat seinteraktif mungkin. Nah, maka dari itu mungkin saya bisa mencontohkan dari kelas saya, nggih. Kita ke dashboard, mungkin kita ambil di salah satu kelas di matematika.
yang sudah saya ampu. Misalkan seperti ini, di matematika kelas 7, mungkin bisa tidak ada announcement memang, tapi saya membuat di sini di deskripsinya, nggih. Jadi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan cetak miring. Bagaimana bisa kita menyisipkan seperti ini PPT kita Canva ataupun PPT-PPT yang secara online ya, dari Google Slide ataupun lainnya. Kita klik edit, kemudian edit section. Kemudian di sini saya sebetulnya menggunakan yang namanya embed. Di sini caranya seperti apa? Jika memang tidak bisa embed, nggih monggo bisa memasukkan kalimat-kalimat atau mengetikkan yang lain-lain dan juga gambar. Jika kita ingin menyisipkan gambar, maka kita bisa mengklik insert or edit image. Nah, karena kita membutuhkan URL, maka kita terlebih dahulu searching di Google. Misalkan gambar GIF Assalamualaikum. Nah, seperti ini. Kita akan mendapatkan banyak, kemudian mungkin kita bisa pilih satu nggih, dari sekian banyaknya ini, mungkin ini, kemudian kita bisa klik kanan, kemudian di copy image address. Jadi kita membutuhkan URL-nya, atau ini ya yang mungkin lebih bagus ya, karena dia lebih ada gerakannya. Lalu kita copy image address seperti ini. Kemudian kita bisa pastekan atau tempelkan di sini. Kemudian, nah akan muncul seperti ini ya untuk URL-nya. Maka kita bisa mengatur size-nya. Jika memang dirasa ini terlalu besar, maka bisa dikecilkan dengan cara menuliskan angkanya saja langsung, misalkan 200 seperti itu. Kalau misalkan ini masih tidak kurang kecil, bisa dikecilkan, atau mungkin kurang besar nggih, bisa diganti dengan angka yang lebih besar dari sebelumnya. Kemudian jangan lupa diberi nama, mungkin namanya 1 gitu saja boleh. Kemudian save image. Nah, jadi Assalamualaikum, ada gambar bergeraknya. Lalu bagaimana dengan cara memasukkan ini ya? Kita bisa misalkan punya PPT Canva. Ya, saya contohkan, mungkin saya punya Canva di sini, PPT online ataupun Google Slide, kita juga bisa pakai. Sebetulnya sama caranya, misalkan kita gunakan ini ya, pertemuan ekstrakurikuler. Nah, di sini di PPT Canva kita bisa share atau bagikan ya. Bagikan dengan cara seperti apa? Klik titik 3-nya, kita lihat ke semuanya ya. Jadi titik 3 lihat semua. Di sini cari yang namanya sematkan, atau bahasa Inggrisnya embed. Nah, kita klik, kemudian akan ada muncul disematkan, kemudian kita salin kode HTML-nya seperti ini. Kita salin saja, klik salin. Kemudian kita balik lagi pada LMS. Nah, kalau di LMS kita nggak bisa langsung pastekan di sini ya, jangan dipastekan seperti biasa ya, karena apa? Nanti tidak akan muncul seperti itu. Nah, bisanya seperti apa? Kita mempastekannya, kita klik yang tanda ini ke bawah, kemudian kita cari yang HTML. Nah, di sini nanti akan muncul HTML-nya ya. Nah, karena saya sudah mengisikan, saya bisa ini ya, hapus terlebih dahulu agar lebih memahaminya ya. Nah, insya Allah di sini, karena ini image-nya satu, sebentar nih, saya cari dulu. Nah, ini ya, karena di atas ini sebetulnya kodenya untuk gambar yang sudah kita upload tadi, yang ini image fluid dengan ukuran 400. Maka di sini yang saya hapus, misalkan ini ya, jadi mungkin gambarnya seperti ini sebelum diberi embed. Maka carilah paragraf sebelum wassalamualaikum, kita enter, beri space seperti itu 3, kita pastekan di yang 6 ini di tengahnya. Nah, muncul ini dari Canva dengan pertemuan pembina ekskul seperti itu. Kalau kita oke, berarti kita tinggal klik save ya. Nanti akan muncul PowerPoint-nya pada ini, pada kelasnya ini nggih, di deskripsinya. Insya Allah itu. Nah, untuk video, bagaimana cara mengupload video? Saya mungkin berikan tutorialnya di subbab baru mungkin ya, di sini ya. Nah, di subbab baru misalkan di sini ada tutorial. Nah, di sini ketika kita buat
Jangan lupa di enter ya. Kemudian kita ingin membuat video dari apa yang sudah kita upload di Google Drive. Maka kita bisa ke Google Drive terlebih dahulu dengan akun Insan Permata. Kemudian kita cari video yang sudah kita upload sebelumnya, seperti itu. Misalkan saya sudah memiliki video matematika yang sudah pernah saya upload ya sebelumnya. Oke, jadi misalkan seperti ini ya. Kemudian saya pilih video yang ingin saya cantumkan di LMS gitu nggih. Monggo saged di klik kanan, kemudian monggo saged diklik bagikan. Nanti akan muncul seperti ini ya. Ini cara yang paling mudah. Kemudian monggo nanti bisa diganti. Ini karena sudah tersetting siapa saja, ya kita memang pilih yang siapa saja nggih. Kemudian disalin linknya. Nah, ini boleh diatur, misalkan anak-anak boleh memberi komentar nggih monggo, ataupun bisa mengedit. Kalau saya tetap pilih lihat saja. Kalau sudah dipilih tinggal disalin link. Lalu bagaimana kita menguploadnya di sini gitu nggih. Nah, tutorialnya kita bisa klik add an activity or resources. Sebetulnya di sini banyak pilihannya nggih. Ada yang lesson, ada yang quiz, ada yang lain-lain. Kalau karena kita mau nge-share link, kita bisa klik URL-nya ini. Nah, ketika kita sudah klik URL-nya, maka akan ada seperti ini ya. Mungkin kita beri dulu videonya tadi namanya apa. Misalkan perkenalan fotografi, seperti itu. Nah, karena tadi kita sudah copy linknya, maka kita bisa pastekan di sini. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk para pembina, mohon bisa ke activity completion. Dan ini bisa diganti, student can manually mark, maka ini harus diganti ke show activity as complete when condition are met. Kemudian pastikan ini sudah tercentang. Kemudian silakan diklik save and return to course. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita sebagai siswa kita bisa ngecek, nggih, kita bisa switch role to student. Jadi kita bisa mengganti diri kita sebagai siswa, maka kita diminta untuk to do view. Jadi diperkenankan untuk melihat. Nah, kita klik, linknya akan terhubung kepada video yang sudah kita uploadkan tadi. Nah, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga para pembina maupun guru-guru yang sedang belajar dengan Learning Management System, baik di sekolahnya maupun SMP IT Insan Permata Malang, bisa mempraktekkan di kursusnya masing-masing. Kita mungkin bisa kembali lagi ke tempat kita kursus tadi, mungkin di kursus fotografi ataupun yang lainnya, kita bisa klik kelasnya dan kita bisa mengedit sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan. Jika ingin belajar terkait embed maupun yang lainnya, insya Allah saya akan membuat video tutorial kembali di video-video selanjutnya. Kalau yang ini khusus untuk login dan juga bagaimana cara menggunakan LMS dasar nggih. Terkait presensi dan lain sebagainya, monggo nanti untuk para guru maupun pembina untuk presensi bisa dilakukan secara manual. Boleh menggunakan yang pertama presensi menggunakan Google Form. Kalau misalkan nanti bagaimana cara membuat Google Form di akun Google Suite kita gitu nggih, nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya. Karena membuat Google Form ini sebetulnya mudah ya untuk presensi. Jadi nanti bisa membuat sesuai dengan tanggalnya, diisi oleh siswanya, namanya siapa, seperti itu. Insya Allah itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Jangan lupa ya, kalau misalkan mau like juga monggo, mau subscribe juga monggo. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.